Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan buat kita semua sehingga kita kumpul di sini. Ini luar hujan apa enggak nih? Gerimis. Semoga hujan menjadi berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari Selasa tanggal 12 Desember tahun 2025 telah lahir putra kami yang ke-6 bernama Muhammad Ali dengan tinggi 50,5 atau 50,5 dengan berat badan kurang lebih 3,6 kg dan alhamdulillah lahir dalam keadaan selamat, sehat walafiat, ibunya sehat, anaknya sehat, dan minta doa semuanya dan Allah kasih berkahan buat keduanya, amin ya rabbal alamin. Dan terus kenapa sih lahirnya sesar? Jadi lahirnya dalam keadaan sesar. Kenapa lahirnya sesar? Jadi waktu kurang lebih plus minus 2 minggu yang lalu itu sudah dikasih tahu bahwasanya bayinya ada lilitan di lehernya atau tali pusar di lehernya, ada 2 lilitan. Kita ya lilitannya itu kencang, kita berusaha untuk ikhtiar, kita berusaha untuk coba tunggingin. Kan biasanya kan lagi dibuka suka nungging tuh, suka nungging ke bawah, udah sujudnya lama, loh kok nggak ada perubahan. Sekali ada perubahan hanya miring ke sebelah kanan sedikit, balik lagi ke atas, miring ke kanan sedikit, balik lagi ke atas. Jadi itu posisinya itu mencong, posisinya kepalanya di sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri. Nah itu paling top, dia kepalanya di atas, habis itu turunnya ke segitu. Kurang lebih plus minus 2 minggu. Kita udah ikhtiar, akhirnya Senin kemarin kita coba untuk akupuntur. Kita akhirnya akupuntur sama dokter Wendy, temennya Kartika juga, dan sebelumnya juga udah konsultasi juga sama dokter Tirsa. Kita di sini sama dokter Tirsa dari awal. Jadi waktu zaman Kalisa Khadijah juga sama dokter Tirsa. Terus kata dokternya kayak ini susah. Terus akhirnya yaudah coba dulu ikhtiar dulu, kita ada metode akupuntur yang Jepang yang dari ujung kelingking kiri sama ujung kelingking yang sebelah kanan itu ada yang dibakar itu, yang dibakar pakai apa namanya, pakai ada kayak ada alatnya lah. Nah terus bayi gerak berusaha untuk ke bawah tapi susah. Itu waktu itu hari Senin. Hari Selasa juga sama, kita yang kedua kalinya kita mau akupuntur lagi. Sebelum berangkat akupuntur saya pagi ngajar dulu. Sebetulnya saya udah istirahat 2 hari berturut-turut dan hari ketiganya di hari Selasa saya istirahat dan saya yakin kayaknya malam ini lahiran. Jadi ketika saya suruh siap-siap, suruh packing. Saya suruh packing buat baju dia, packing buat baju babynya. Ketika habis selesai packing, ya kan, saya berangkat, saya ngajar, saya pulang, udah siap-siap yuk kita ke waktu itu nggak ke BWJ dulu, kita ke dokter Weni dulu, saya berangkat untuk akupuntur. Tapi pas sampai di sana, pas akupuntur di sana, dokternya juga bilang kayaknya sebelum saya akupuntur cek bayi dulu deh, USG lagi. Akhirnya di USG lagi, pas dilihat betul lilitannya 2 dan tight, dan betul-betul apa bahasanya, kencang. Lehernya itu lilitannya kencang, dan plasenta itu ada di atas, jadi sulit buat ke bawah. Jadi dia mau ke bawah juga tarik-tarik, sangat susah, udah susah gerak juga karena bayinya juga besar. Akhirnya singkat cerita, ya udah Bismillah, saya telepon Rumah Sakit Brawijaya, saya telepon Mbak Wiwin, saya bilang apa, jam 9 operasi. Karena Kartika juga dari siang udah saya suruh jangan makan, suruh puasa. Jadi udah saya suruh siapin puasa. Jadi jam 9 operasi. Udah Kartika tuh taunya mau operasi itu pas jam kurang lebih
menjelang maghrib. Jadi asar saya ke akupuntur, pada asar ke akupuntur itu sore jam 5:30 udah udah putus atau udah ngambil keputusan, udah bismillah kita operasi jam 9 malam. Kita saya hubungin Mbak Win, disiapin semuanya jam 9, katanya maghrib masuk dulu ke Brawijaya. Untuk apa? Untuk cek semuanya. Ya udah kita pada maghrib sampai di sini, sholat maghrib, siap-siap persiapan operasi. Jam 9, sebelum 9 udah masuk, artinya udah bilang aduh dia paling takut sama jarum dan dia juga punya Stephen Johnson syndrome. Jadi betul-betul hati-hati, sangat hati-hati. Akhirnya suntik alergi dulu yang di atas, yang di bawah kulit ya, yang di bawah kulit itu sakitnya betul sakit sampai nangis. Akhirnya ragu-ragu untuk operasi karena takut. Tapi Bismillah, kita bilang ayo Bismillah yuk, Bismillah. Akhirnya kita doa dulu, akhirnya masuk ke ruangan operasi. Sebelum ruangan operasi ada ruangan transit dulu di tempat sebelahnya operasi. Dan kita juga pastiin sama Mbak Win, semuanya dokternya perempuan semua, anestesinya perempuan, semuanya perempuan, karena sesuai dengan syariat. Akhirnya alhamdulillah semua dokternya perempuan, anestesi perempuan dan suster juga perempuan, semuanya alhamdulillah masuk ke dalam, disuntik yang di belakang induksi. Ah udah itu lah. Akhirnya disuntik itu buat bius ya, anestesi. Udah akhirnya disuntik, jarumnya juga panjang juga segini jarumnya. Tapi masya Allah nggak begitu sesakit kata Kartika yang cek alergi itu. Karena cek alergi itu kan di bawah kulit. Udah? Karena udah Pak? Karena udah enggak, di bius. Itu obat biusnya baru masuk. Yang panjang segitu itu baru masuk. Jadi alergi itu baru bius. Hah? Itu apa? Itu sakit tau. Oh, sakit. Berarti kamu jatuh? Oh. Jadi udah akhirnya singkat cerita dioperasi mulai, dan alhamdulillah operasinya berjalan dengan baik, operasi berjalan dengan bagus. Yang ditakutin adalah Kartika nggak bisa masuk obat terlampau banyak karena apa? Karena dia ada Stephen Johnson syndrome, karena ada autoimun. Akhirnya dokter anestesinya masya Allah dia milih untuk cari yang paling baik, yang paling aman buat Kartika. Karena dia nggak bisa, ada beberapa obat yang nggak dia bisa. Salah satunya painkiller, ada beberapa painkiller yang dia nggak bisa. Soksia ya. Ya itu dia nggak bisa masuk. Dan ada beberapa obat lagi yang dia nggak bisa masuk. Dan alhamdulillahnya operasi berjalan baik, operasi berjalan bagus. Robekannya pun di pusatnya pun agak, di bawah pusatnya pun agak panjang dirobeknya. Jadi dirobek agak panjang, terus betul pas dibuka ketubannya dipecahin karena saya lihat juga. Kenapa? Lihat, saya perhatiin darahnya juga muncrat, saya lihat. Terus dipecahinnya ketuban juga, airnya muncrat juga, lihat ada ketubannya. Betul kaki duluan. Akhirnya kakinya dikeluarin pelan-pelan, kepalanya agak susah dikeluarin karena tadi itu kelilit, dan kelilitnya betul-betul nempelnya kenceng, betul-betul kenceng sampai pas keluar itu biru di lehernya, ada bekas biru di lehernya, dan itu tuh betul-betul kenceng banget. Jadi memang babynya tuh udah gak begitu aktif karena apa? Kenapa? Babynya nangis setelah itu. Jadi setelah keliputannya dibetulin, belum taruh udah nangis duluan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bayinya sehat, ibunya sehat, dan Allah kasih keberkahan di dalamnya. Dan itu tadi kita alhamdulillah Allah kasih takdir yang baik, nggak membahayakan ibunya, tidak membahayakan anaknya juga, dan kita ngambil keputusan yang alhamdulillah Allah ridha, keputusan yang tepat untuk disesar. Karena kalau enggak disesar
kemungkinan akan susah karena bayinya besar, bayinya besar dan juga panjang. Jadi alhamdulillah Allah kasih kesehatan, alhamdulillah. Terus ada yang bertanya? Saat ini kondisinya Kak Kartika sendiri gimana? Kondisi Kartika sekarang jalan susah karena ada beberapa obat yang dia nggak bisa masuk, painkillernya. Jalan susah, masih sakit, bangun dari tempat tidur pun sakit. Karena ini hari berapa berarti? Selasa, Rabu, Kamis nih. Ini hari Kamis. Iya. Jadi kalau ke kamar mandi itu mesti dituntunnya betul pelan-pelan banget, duduknya pun mesti pelan-pelan banget karena sakit, betul-betul sakit. Karena ada beberapa painkiller yang nggak bisa masuk. Kondisi bayinya setelah kan tadi katanya ada lilitan bekas biru gitu ya. Sekarang Iya. gimana? Nah, ditanya bekas lilitan itu masih bekas gak? Alhamdulillah sekarang udah gak bekas. Alhamdulillah sekarang udah oke. Jadi pas lahir itu biru. Saya mesti izin dulu, boleh di-share atau enggak? Jadi betul-betul birunya dari ujung sini sampai ke sini itu biru, betul-betul biru. Bahkan sampai ke dadanya pun ada bekas birunya. Sempat masuk tulang perawatan khusus NICU atau Alhamdulillah nggak masuk ke NICU. Alhamdulillah. Proses pemberian ASI-nya maaf Bib. Nah, kalau ditanya pemberian ASI-nya, alhamdulillah juga qadarullah. ASI-nya pas lahir bayinya malamnya belum keluar, paginya udah keluar. Alhamdulillah paginya udah keluar. Malamnya keluar sedikit, tapi paginya udah keluar agak banyak. Alhamdulillah. Nama Bib, nama sendiri Bib? nama dan arti. Nama sebelum lahir, sebelum ada bayinya, bahkan Kita udah tahu. kita tahu ya. Jadi kalau anak perempuan, Kalau anak perempuan namanya Fatimah, tapi kalau yang ini sekarang namanya Bibi Ali. jadi saya udah niatin kalau perempuan namanya Fatimah, kalau laki-laki namanya Ali. Kenapa dikasih Muhammad depannya? Karena anak laki-laki saya semua depannya namanya Muhammad, Muhammad As-Sajid, Muhammad Asyatir, dan Muhammad Ali. Karena kan sunnah menggunakan nama Muhammad, banyak keberkahan di dalamnya. Sama juga awalnya juga Terus, Beratnya sendiri Bib. Beratnya itu 3,6 sekian, saya lupa, plus minus. Itu kalau sebetulnya tuh ditanya dudetnya kapan? Itu tanggal 11-12an. Tanggal 11-12an, kalau nambah hari lagi mungkin lebih besar lagi. Sebetulnya itu kemarin udah ngobrol, waktu sebelum kejadian hari ini, minggu lalu itu udah ngobrol sama dokter Firsa. Kemungkinan kita Senin, Selasa, Rabu itu aku puntur, hari Jumat periksa atau hari Sabtu. Kalau misalkan belum ada perkembangan, hari Ahadnya atau hari Minggunya masuk ke rumah sakit. Jadi hari Senin operasi, lahirnya tanggal 8. Kalau misalkan seandainya bisa normal, tanggal 8 normal, bismillah. Rencananya gitu, tapi semua kan qadarullah. Kita kan serahkan sama Allah yang terbaik. Nggak membahayakan ibunya, nggak membahayakan anaknya juga. Jadi nggak boleh egois dan nggak boleh kita memaksakan segala sesuatunya. Jadi semuanya kalau sudah hasilnya memang harus operasi, ya lebih cepat lebih baik, biar membahayakan dua-duanya. Bib, proses pemulihan Mbak Kartika sendiri seperti apa? Kayaknya Apa mau nambah babysitter lagi atau gimana? Sebetulnya dari awal ini kayak babynya kalau kata Kartika nih kayak ngambek nih, saya udah siapin buat yang pagi beda, yang malam beda. Jadi apanya? susternya ada berapa? Ada dua. Jadi tuh kayak satu tuh malam, satu tuh pagi gitu kan. Dari pagi sampai kayak mungkin bagi itu mau malam gitu. Masalahnya dari malam sampai subuh. Biar kali saya jawab. Ini sebetulnya komplainan dari ibunya. Jadi ibunya komplain, udah disiapin sih susternya, kamu nggak mau bantuin. Padahal saya dulu waktu Kalisa itu 40 hari tanpa suster. Jadi saya pegang sendiri, saya ngurusin sendiri. Ibunya tinggal duduk doang. Enggak berdua, sebetulnya berdua ngerjainnya bareng, semua kerja sama. Muka mirip ke siapa Bib? Muka mirip siapa? Antara kayak Kalisa atau Khadijah. Kalau dari jauh tuh kayak Kalisa gitu, tapi kalau dari dekat tuh Khadijah gitu.
gitu. Tapi cuma satu doang. Dua. Satu. 21 dong. Hah? 21. Ada lagi? Beb, reaksi adanya Dede Ali sendiri, Kalisa seneng nggak sih, maksudnya bakalan ikut bantuin suster atau ikut membantuin bunda gimana? Kayaknya kalau Kalisa sih kayak bantuin ibu. Kayak bener banget. Bantuin gimana tuh Kalisa? Ada laki-laki. Karena Kalisa sebetulnya nggak pengen punya adik perempuan. Iya bener. Karena kalau ada perempuan tuh kayak anak-anak suka jambar-jambar gitu, kayak suka pukul-pukul gitu, tendang-tendang gitu. Kayak Siapa? Khadijah. Jadi Khadijah tuh suka jahil sama Kalisa. Dia suka mukul, suka jambak, suka apa lagi? Tapi dia bilangnya Kalisa yang jambak dia atau apa gitu. Dia bohong. Bit, ini kan berarti ada anak-anak yang kecil 3 ya sekarang. Bit, udah kebayang belum gimana nih nanganinnya anak yang kecil-kecil banyak pasti bakal repot. Kebayang nggak bakalan rusuh di rumah? Kebayang. Jadi udah kebayang, kita tahu Khadijah ini jagoan di rumah. Makin rame lagi. Bosnya. Jadi semakin kecil Udah ada bos Khadijah, siapa lagi nih? ada bos Ali. Ada bos Abah, ada bos Ibu. Udah ada kayak pembagian ini nggak sih, misalnya Habib yang megang anak-anak yang udah yang Kalisa hadir. Jadi udah ada kesepakatan kalau malam itu saya khusus buat Khadijah sekarang, buat handling Khadijah, karena Khadijah itu masih nempel sama ibunya, sangat-sangat nempel. Dia pun di rumah sakit aja pengen tidur bareng sama ibunya. Dia tuh nggak mau datang karena tuh kayak Abah tuh ngasih tahu, katanya karena Abah ngasih tahu yang nggak bisa itu loh, yang biar kayak dari itu. Sama dia juga kayak dia tuh kayak trauma karena habis doang tuh dia nangis gitu. Iya, dia jadi pengen nginep di rumah sakit. Jadi Khadijah itu pengen nginep di rumah sakit, pengen tidur di rumah sakit, dia nggak pengen pulang. Dia pengen nemenin ibunya, bukan nemenin babynya, tapi nemenin ibunya. Berarti kan udah kebayang nih nanti jealousnya Khadijah sama adiknya. Challenge-nya pasti berebutan sama ibunya. Udah kepikiran nanganinnya gimana belum? Nanti juga habis ini nanti kasih mau beli mainan Khadijah. Oh, jadi Kalisa mau beli mainan buat Khadijah biar dia nggak ngambek. Oh, kakaknya masya Allah. Terus penanganannya, jadi Khadijah mesti di handling, mesti dipegang sama saya, dan gimana caranya dia nggak dekat lagi sama ibunya, karena kalau dia dekat sama ibunya pasti ibunya digendongin, dan ibunya kan kalau sesar itu belum boleh gendong kan. Jadi mesti betul ekstra keras nih, karena Khadijah itu sebentar-bentar minta di up, apalagi kalau malam dia bangun. Dia minta cuma satu, up. Kalau udah up, udah susah. Gimana? Beb, ini menjadi